Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Lia Ramadhani, biasa dipanggil Diva, dengan NIM SSI 2022 02988, Prodi S1 Sistem Informasi semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan CRM pada aplikasi Odoo. Jadi sebelum kita masuk ke cara menggunakan CRM-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi CRM. Apa sih itu CRM? Nah, CRM itu singkatan dari Customer Relationship Management yang merupakan strategis pemasaran yang pada saat ini itu marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumennya itu tetap membeli produk mereka atau memakai jasa mereka. Nah, CRM juga melibatkan penggunaan teknologi untuk mengorganisir dan mengotomatiskan proses bisnis, terutama itu yang berkaitan dengan penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Selain itu, CRM juga memiliki elemen-elemen utama yang terdiri dari manajemen data pelanggan, otomatis proses bisnis, analisis, dan wawasan. Selain itu, manfaat dari CRM itu sendiri itu meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, meningkatkan penjualan dan pendapatan, pengelolaan hubungan pelanggan yang lebih baik, dukungan untuk pertumbuhan bisnis. Nah, dari definisi tentang CRM yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan kenapa sih CRM ini sangat penting buat perusahaan. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi alasan pentingnya CRM buat perusahaan, yaitu CRM ini mengenali dan menganalisa customer atau relasi, mengenali dan menganalisa pasar, mengenali dan menganalisa produk mereka. Jadi ini merupakan alasan kenapa CRM itu penting buat perusahaan. Dan pada saat ini juga aplikasi untuk melakukan CRM atau Customer Relationship Management itu sudah banyak sekali ya. Ada yang namanya Baratlos, Bookspot, Sapspot, dan lain-lain. Nah, pada video kali ini itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan CRM pada aplikasi Odoo. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorial cara menggunakan CRM pada aplikasi Odoo-nya. Untuk step awal, kita buka web, lalu kita ketikkan odoo.com. Nah, ini merupakan menu atau tampilan awal dari aplikasi Odoo-nya. Lalu kita login ke akun kita ya. Ini karena saya sudah memasukkan akun, jadi bisa langsung ke My Akun. Bagi yang belum memiliki akun, bisa daftarkan dulu emailnya. Itu nanti di sini ada sign in. Kalian masukkan email sama nama kalian. Nah, ini saya bisa langsung ke My Akun saya. Nah, ini merupakan tampilan dari akun saya. Setelah itu kita masuk ke bagian APPS. Lalu di Sales kita klik di CRM. Nah, setelah itu klik, sebentar, ini disilang aja, tidak apa-apa. Pilih Start Now. Nah, ini merupakan data yang harus kita isikan buat perusahaan yang nanti kita masukkan ya di sini. Ini namanya company name, itu nama perusahaan kita. Contohnya saya mengetikkan Brian Baju. Ini nanti diisikan nama sama email. Dan ini country-nya Indonesia. Company size-nya saya isikan 50 sampai 250. Ini nomor telepon. Untuk bahasa kita ubah. Oh, tidak ada bahasa Indonesia ya. Ya, kita pilih English aja. Terus untuk primernya kita
kita pilih yang I'm a student. Lalu ke Start Now. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini merupakan menu awal ya, menu awal dari aplikasi Odonya. Dan di sini ini tadi perusahaan kita akan masuk di sini ya, yang sudah kita masukkan tadi. Untuk selanjutnya, kita masuk ke bagian aplikasi. Nah, karena CRM-nya sudah terinstall, kita install di bagian penjualan atau di sini sales ya. Nah, kita diinstal, lalu kita klik confirm. Nah, ini mungkin cukup lama ya. 3 menit mungkin. Kita tunggu saja. Nah, ini udah selesai. Nanti akan otomatis tadi yang kita install ini di sales akan otomatis muncul lah di sini. Ini untuk selanjutnya kita masuk ke bagian kontak. Nah, untuk memasukkan nama kontak, kita pilih ke bagian new. Lalu kita klik ke individual. Misalkan kita kasih nama Diva. Street ini jalan, contohnya Perintis. Terus City Purbalingga. Country-nya Indonesia. Indonesia. Lalu untuk bagian job, kita isikan contoh direktur. Direktur. Untuk font misal 0801 bulan. Nah, untuk emailnya contoh diva@gmail.com. Setelah itu, setelah sudah kita isikan, lalu kita pilih ADD. Nah, ini akan diarahkan ke sini ya, kita menulis ulang. Nah, setelah kita mengisikan data kontaknya, ini sebenarnya bagian mobile, website, title text, tidak diisi tidak apa-apa ya. Terus kita langsung aja ke ADD atau tambahkan. Nah, nanti kita akan diarahkan langsung buat mengisi ulang kontak yang tadi. Diva, emailnya diva@gmail.com. Ini untuk bagian nomor telepon. Untuk selanjutnya kita klik di save and close. Nah, tadi untuk kontak yang kita tambahkan itu akan muncul di sini ya, sudah tersimpan. Lalu kita kembali ke tadi udah di save ya. Untuk di save di sini tadi. Lalu kita kembali ke menu kontak. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Sudah terlihat kontak yang kita tambahkan tadi. Untuk selanjutnya kita kembali ke menu awal. Di menu ini kita klik di bagian sales atau penjualan. Lalu kita klik di bagian produk. Nah, di sini pilih produk. Nah, untuk menambahkan produk kita pilih ke bagian new, kiri atas.
Kita contohnya, saya mau buat produk makanan. Ini dapat dijual dan dapat dibeli ya. Untuk harga contoh 10.000. Ini kebanyakan. Nah, lalu setelah kita membuat produk, lalu kita simpan ya, save atau disimpan. Setelah itu, kita masuk ke bagian order, lalu klik order. Nah, untuk membuat order baru, kita pilih new. Ini data customer-nya, contoh Diva. Nah, ini akan keluar ya datanya. Lalu ADD produk, contoh kita masukkan makanan. Lalu kita masukkan contoh 30. Ya, contoh untuk tanggal kita setting 31, paymentnya 15 hari. Besar ya. Nah, setelah itu kita klik simpan. Ini sudah keluar untuk data ordernya. Lalu untuk mencetak bukti order, kita bisa print PDF. Nah, kita tunggu dulu dia untuk mendownload PDF-nya. Setelah selesai, nah ini akan keluar data order yang sudah kita buat. Setelah itu kita kembali lagi ke menu yang tadi. Gunanya kita download ya atau kita print orderan tadi itu bertujuan agar bukti bahwa kita tuh melakukan order. Setelah itu kita pilih bagian confirm, lalu create invoice. Nah, kita sesuaikan dengan nominal tadi yang buat pembelian ya. Nah, lalu kita pilih create draft. Untuk bagian ini kita pilih dari payment ya, yang fixed amount. Lalu create draft. Setelah itu kita pilih ke bagian confirm. Nah, ini sudah masuk ya untuk data dan orderan. Setelah itu kita pilih bagian send and print. Untuk send kita bakalan send ke email yang sudah kita masukkan tadi ya, untuk email customer. Lalu kita save saja. Nah, ini tadi email yang sudah saya masukkan. Setelah itu kita pilih send and print. Setelah kita send tadi ke email ya, ini sudah masuk. Nah, ini bakalan keluar PDF ya yang sudah di print. Kita download. Nah, kita buka. Nah, di sini
tercantum ya tentang customer, pembelian orderan yang kita masukkan tadi. Kita kembali ke sini. Setelah itu kita akan masuk ke bagian pembayaran, itu di registrasi payment. Kita klik di bagian registrasi payment. Nah, di sini kita bisa milih ya, bisa milih bank atau cash. Di sini saya milih cash untuk pembayaran orderan yang dari customer tadi. Lalu kita pilih create payment. Nah, di sini akan muncul sukses ya atau lunas. Lunas dari pembayaran orderan yang telah dilakukan oleh customer. Lalu setelah pembayaran selesai, kita kembali ke menu utama. Menu utama kita masuk ke bagian penjualan, lalu kita konfir ke bagian penjualan yang tadi ya, ke set payment. Lalu kita apply atau kita kunci pembayaran yang telah tervalidasi tadi sampai lunas ya, lunas pembayaran cash kita apply. Nah, untuk pembayaran sudah selesai tervalidasi. Nah, di sini akan tersimpan ya pemesanan dan pembayaran yang telah sukses. Untuk mengecek ya tentang orderan yang telah dilakukan, kita bisa mengeklik bagian sini order yang tadi. Nah, di sini akan muncul orderan atau pemesanan ya dari customer. Lalu kita kembali. Setelah itu kita akan melihat ya laporan penjualan yang telah kita lakukan itu di bagian reporting atau laporan ke penjualan, sales. Nah, di sini akan laporan penjualan yang telah kita lakukan. Setelah itu kita kembali ke menu utama ya. Kita masuk ke bagian CRM. Di sini kita akan membuat rating pada penjualan ya oleh customer yang telah terselesaikan. Di sini kita pilih new, lalu kita pilih customer, nama customernya ya, nama Diva, kita pilih contoh rating 90, lalu kita tambahkan. Nah, sini sudah keluar untuk rating yang telah kita berikan. Ini otomatis akan masuk ke bagian penjualan yang telah atau rating yang telah kita berikan tadi ya. Kita bisa pilih ke bagian ini, belum atau berhasil. Nah, untuk rating yang telah kita berikan, itu nanti akan muncul tanda berhasil ya. Kita berhasil memberikan rating kepada customer. Oke, jadi itu tadi gimana cara membuat CRM pada aplikasi di Odoo. Semoga dengan tutorial ini kalian dapat membuat CRM sendiri di aplikasi Odoo. Sebelumnya, saya Diva Lia Ramadhani mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.